Oke, halo semuanya. Hari ini aku akan jelasin tentang data korelasi. Yang pertama, kita blok dulu semua data yang ada di Excel. Kita klik kanan, kita copy, lalu kita masuk ke IBM PSS-nya. Lalu kita paste with variable, kita buka analyze, deskriptif statistik, lalu klik export. Lalu kita masukkan yang kompetensi kerja sama lingkungan itu ke dalam variabel, terus kita klik normality, lalu kita klik OK. Oke, kita udah bisa baca test of normality-nya, yaitu ada di 0,95. Dia lebih besar daripada 0,05, berarti dia normal. Lalu kita klik lagi analyze, kita klik yang seperti ada di video. Nah, lalu di bagian sini pembedanya teman-teman. Di sini kita klik kalau normal itu person. Udah, lalu ini dia data korelasinya. Lalu kita masuk lagi ke data yang kedua. Caranya masih sama, tapi yang kita masukkan itu adalah kinerja pegawai sama kompetensi, lalu plot, normality. Oke, ini udah ada datanya 0,91. Ini itu normal. Oke, berikutnya kita klik lagi analyze, lalu Corel, terus behavior kita masukin lagi, yang lingkungan kita keluarin, kinerja kita masukin, lalu kita klik oke. Oke, ini dia data korelasinya yang kita sudah dapat dari data yang kedua. Oke, baik, kita next aja ke data berikutnya. Masih sama ya guys caranya. Terus kita masukin lagi yang lingkungannya, kita kompetensinya kita keluarin. Oke, lalu kita klik plot normality. Oke, dah, dan ini kita dapat hasilnya 0,02. Nah, 0,02 itu lebih kecil daripada 0,5, jadi itu datanya tidak normal. Jadi kita masuk ke analyze, terus kita klik behavior itu, lalu kita keluarkan dulu guys. Nah, lingkungan kita masukkan, lalu kita klik kalau tidak normal itu adalah spermen. Dah, itu dia korelasinya sudah muncul ya guys. Ini udah kita cari tadi. Oke, itu untuk data yang kategori yang pertama. Kita next aja ke data kategori yang kedua. Oke, baik, di data yang kedua ini yang pertama kita masuk lagi ke Excel, terus kita buka korelasi 2 dan kita masukkan, kita blok dulu semua datanya, terus kita klik kanan, kita copy, kita buka IBM PSS-nya, kita klik kanan, lalu kita paste pada Pak. Oke, yang pertama buka lagi analyze, masih sama ya guys, caranya sama yang tadi. Oke, klik plots, normality-nya kita centang, continue. Oke, ini dia datanya udah keluar, itu adalah 0,00. Itu yang artinya tidak normal. Nah, karena dia tidak normal, jadi kita ikut cara yang tadi, kita klik lagi analyze. Nah, correct behavior, lalu kita masukin lagi datanya, tuh keduanya ke dalam tabel variabel, terus kita centang yang spermen. Nah, oke. Nah, itu dia caranya, datanya udah kita peroleh, dan kita lanjut lagi ke kategori yang ketiga. Oke, di kategori ketiga ini caranya masih sama ya guys. Kita buka dulu Excel, kita klik kanan, kita copy semua datanya, copy, lalu kita klik IBM PSS, kita klik kanan lagi, paste variable. Oke, yang pertama kita masih sama ya guys sama yang tadi, yaitu deskriptif statistik. Yang pertama-tama itu kita memasukkan dua nilai terlebih dahulu untuk mencari test of the testnya. Oke, ini untuk mengetes test of the testnya, jadi kita cuman kadar vitamin D-nya yang enggak kita masukkan. Nah, nih udah ada nih test of normality-nya udah keluar. Oke, karena di sini udah keluar, kita masukkan lagi dua datanya sama dengan kadar vitamin D-nya. Oke, gini caranya.
Yang pertama yang harus kita cari yaitu adalah yang kalori, berarti kita masukkan yang kalori. Terus kadar vitamin D. Oke, kita karena dia lebih kecil daripada 0,05, berarti kita klik yang spermin. Oke, klik oke. Oke, ini dia korelasinya. Udah muncul ya guys data korelasinya. Kita scroll lagi ke atas untuk melihat data berikutnya yang bakalan kita cari nih. Kita balik lagi ke test of normality. Oke, sorry. Nah, yang kedua kita masukin yang protein, masih sama caranya, tapi kita ganti yang kalorinya sama protein. Jadi kita masukin dulu protein sama kadar vitamin D-nya. Oke. Setelah itu kita klik oke lagi karena dia emang udah lebih kecil ya guys, jadi kita klik saja langsung oke. Dan ini dia korelasinya udah keluar guys. Next kita scroll lagi ke atas gitu terus sampai selesai ya guys. Nih kita masuk ke data berikutnya yaitu vitamin D yang ketiga. Oke, masih sama analyze. Oke, descriptive kita bisa correlate behavior. Nah, lalu kita keluarkan lagi vitamin D nya kita masukin sama kadar vitamin D. Nah, yang ini kita masuk ke yang person karena dia lebih besar daripada 0,05. Oke, ini dia datanya. Udah ketemu ya guys datanya. Kita masuk ke step terakhir nih guys, ke data berikutnya. Kita scroll lagi ke atas. Nah, setelah kita menemukan tesnya, kita langsung saja masuk ke analyze. Terus kita behavior, terus kita masukin nih data terakhir kita ke dalam tabel. Oke. Nah, yang ini masih sama dengan yang tadi ya guys. Oke. Ini dia datanya udah ada. Sekian dari saya. Bye bye.